Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari ujian tengah semester metodologi penelitian dari bab 6. Yang pertama adalah instrumen penelitian, merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 2. Fungsi instrumen penelitian antara lain. Yang pertama, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. 2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. 3. Sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Nomor 3 yaitu jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Yang pertama ada skala Likert, 2 skala Goodman, 3 rating scale, 4 semantik diferensial. Nomor 4, contoh kegunaan skala Likert. Misalnya, jika terdapat 100 responden, maka contoh pengukuran skala Likert dan jawaban yang diterima adalah sebagai berikut. 1. Sangat setuju diberikan oleh 12 responden. 2. Setuju diberikan oleh 8 responden. 3. Ragu diberikan oleh 30 responden. 4. Tidak setuju diberikan oleh 25 responden. 5. Sangat tidak setuju diberikan oleh 25 responden. Nomor 5. Contoh skala Goodman. Dalam upaya memberikan penjelasan sekaligus penggambaran lebih. Berikut ini merupakan contoh daripada penggunaan skala Goodman. Misalnya yaitu, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Selanjutnya nomor 6, contoh skala rating. Misalnya saja, seseorang peneliti ingin mengetahui seberapa harmoniskah hubungan keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Berilah tanda pada angka yang telah disediakan. 7. Contoh skala semantik diferensial. Skala diferensial semantik digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu. Misalnya, kinerja pegawai, gaya kepemimpinan, penilaian suatu pelajaran, dan sebagainya. Nomor 8. Hal yang diperlukan untuk menyusun instrumen penelitian, yaitu A. Identifikasi variabel-variabel yang diteliti. Kedua, jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. 3. Cari indikator dari setiap dimensi variabel. 4. Deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. 5. Rumuskan item-item pertanyaan. 6. Siapkan petunjuk pengisian instrumen. 9. Cara menyusun instrumen penelitian antara lain, pahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Tujuan masalah dan variabel penelitian merupakan hal utama dalam penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian, kalian harus lebih dulu memahami dengan betul apa penelitian kalian. Masalah apa yang ingin kalian teliti, serta variabel apa saja yang harus diteliti. Ketiga, harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik. Melalui indikator variabel yang jelas, misalnya, kalian akan dimudahkan dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus disampaikan kepada subjek penelitian. Dengan memahami ketiga ini, semua akan menjadi jauh lebih mudah bagi kalian untuk menentukan instrumen dalam penelitian apa saja yang harus digunakan. 2. Pahami sumber data atau responden. Memahami sumber data baik dari
hal jumlah maupun keberagamannya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. Sumber data dapat digunakan sebagai acuan atau bahan dasar bagi kalian dalam menentukan isi, bahasa, dan sistematika. Hal penting yang harus diingat adalah instrumen ini nantinya akan diberikan kepada responden. Memahami kondisi, keadaan, serta keberagaman responden memungkinkan kalian untuk memperoleh respon seakurat mungkin. Yang ketiga, tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum nantinya instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden, kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. Jawaban-jawaban yang nantinya diperoleh melalui instrumen tidak dapat sembarangan diterima begitu saja. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk menentukan terlebih dahulu seberapa sahih nantinya informasi yang akan didapat. Yang keempat, pemilihan instrumen dalam penelitian. Diperlukan mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau jawaban yang tidak tepat atau kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.